Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Pagi hari dengan cuaca yang sangat dingin, dibarengin hujan rintik-rintik, rasa-rasanya enaknya kalau tidur kembali ya. Ya, apa boleh buat, tidak bisa seperti itu. Hari ini harus melaksanakan kegiatan aktivitas yang sudah direncanakan, tidak padat tapi harus melaksanakan aktivitas itu. Tapi sebelum melaksanakan aktivitas, enaknya perutnya diisi dulu. Ya, sesuap nasi, 3 suap nasi, bahkan sepiring nasi, ya nggak apa-apa. Yang penting perutnya terisi supaya tidak mudah lemas, tidak mudah capek, sehingga aktivitas yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Kali ini saya akan masak temen nasi yang sangat sederhana, yang sangat mudah sekali dilakukan oleh setiap orang. Bahkan ini menjadi salah satu masakan andalan yang mudah dilakukan. Ya, tidak lain namanya telur ceplok atau kalau dalam bahasa Sundanya ceplok endog. Nah, sebetulnya bukan telur ceplok saja yang menjadi teman nasi. Kebetulan ibu saya sudah masak eh, orek tempe. Jadi nanti telurnya nggak akan sendirian, akan ditemani oleh orek tempe. Jadi nanti saya akan makan dengan telur dan orek tempe. Dan akhirnya mateng juga, walaupun secara penampakan, secara visual tidak meyakinkan enak ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena itu buatan sendiri dan dimakan oleh sendiri, ya enak gak enak pasti dimakan. Oh iya, nggak lupa selain orek tempe sama telur, saya juga punya sambal. Ini namanya sambal bawang. Ini sambal tidak saya buat dadakan, tapi saya buat beberapa hari yang lalu. Ini bisa kuat, bisa tahan lama kalau kita simpen di kulkas. Jadi nanti kalau saya pengen sambal, saya bisa ambil di kulkas. Jadi tidak kesepian ya. Makan kalau nggak ada sambal itu pasti nggak enak. Jadi wajib harus pakai sambal. Apalagi orang Sunda, wajib banget. Betul nggak orang Sunda? Oh iya, sambil menunggu saya makan. Nah, kebetulan hari ini itu saya kebagian piket di sekolah. Ini hari kedua sebetulnya. Jadi nanti setelah makan, setelah siap, setelah beres, saya akan berangkat ke sekolah untuk piket sebagai tugas di hari libur. Nah, setelah makan, siap-siap ya menggunakan pakaian yang rapi supaya ya masa keluar rumah dengan pakaian yang tidak rapi, apalagi rambutnya acak-acakan. Jadi usahakan keluar rumah itu posisinya kita rapih ya. Nah, akhirnya berangkat juga setelah semuanya beres, setelah semuanya dipersiapkan sesuai dengan apa yang hari ini akan dikerjakan. Kebetulan juga hujannya sudah reda walaupun hanya ya gerimis sedikit, tapi oke lah untuk mulai berangkat. Nah, untuk jaraknya itu tidak terlalu jauh dari rumah ke sekolah. Ya, kurang lebih bisa menempuh waktu 5 menit lah. Karena tidak banyak tikungan apalagi belokan ya. Hanya beberapa saja, kebanyakannya itu jalan lurus. Jadi mudah bagi saya yang rumahnya dekat dari rumah ke sekolah bisa menempuh jarak dengan cepat. Alhamdulillah sampai juga di sekolah dengan selamat dan dengan tepat waktu. Nah, inilah keadaan sekolah kalau lagi libur. Kebetulan kan sudah akhir semester, jadi ada libur. Nah, kebetulan hari ini juga yang sudah saya tadi jelaskan, saya kebagian piket di hari ini, di hari kedua. Jadi saya mendapatkan 3 kali piket dalam 2 minggu ya. Jadi setelah sekarang 2 hari, besoknya sehari lagi, dan di hari selanjutnya di lusanya saya sudah bisa liburan. Nah, inilah
tempat atau ruangan yang setiap harinya selalu ada saya. Ini jurusan DPB, Desain dan Produksi Busana. Kalau dulu namanya itu Tata Busana. Setelah sampai, langsung karena ada kerjaan yang harus dikerjakan, karena sebentar lagi akan ada PPDB, penerimaan peserta didik baru, jadi harus ada beberapa yang disiapkan. Ya, salah satunya yaitu harus membuat brosur. Untuk apa? Untuk memperkenalkan ini loh Tata Busana, ini loh jurusan Tata Busana atau DPB, sehingga orang lain pun tahu, bukan hanya ngawang-ngawang apa sih DPB itu, ngapain aja sih di DPB itu. Jadi hari ini tugas saya untuk menyelesaikan brosur supaya bisa disebar setelah nanti liburan. Dalam pembuatan brosur saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Mungkin kalian semua yang nonton sudah tahu, bahkan sudah paham apa itu CorelDRAW, bagaimana cara menggunakannya. Pasti lebih jago dari saya. Cerita banyak atau sedikit ya, cerita banyaknya, saya itu sebetulnya ini pembuatan brosur ini bukan hari pertama, tapi hari kesekian. Karena untuk mencari desain, untuk membuat desain itu sangat, ya bagi saya lumayan kerja keras ya untuk mencari desainnya. Karena saya baru belajar basicnya, jadi saya tidak terlalu paham banget mengenai CorelDRAW, tapi saya mau belajar. Saya melihat untuk referensinya itu di Pinterest. Banyak sekali di sana bagaimana brosur yang menarik, yang baik, dan memang yang seharusnya dikerjakan, atau desain yang tidak monoton lah ketika kita nanti memberikan brosur ke sekolah-sekolah yang lain. Itu sih intinya. Dan saya juga sebetulnya baru beberapa minggu yang lalu, sebulanan lah, saya itu baru selesai melakukan atau melaksanakan pelatihan CorelDRAW. Kalau nggak salah itu selama kurang lebih 4 hari kalau nggak salah. Jadi di hari pertama dan keduanya itu saya belajar basicnya, belajar tools-toolsnya. Misalkan untuk membuat kotak harus menggunakan mana, terus membuat lingkaran harus menggunakan yang mana. Itu yang saya lakukan pas pelatihan. Nah di hari ketiga dan keempat baru saya disuruh untuk mengerjakan tugas, walaupun tugasnya hanya membuat tuibon. Tapi menurut saya, bagi saya yang belum pernah membuat tuibon dan saya bisa mengerjakan, saya sangat senang sekali. Dan dari semenjak itu, dari setelah selesai pelatihan, saya bertekad saya ingin bisa CorelDRAW. Kenapa? Karena kan sekarang zamannya sudah canggih, semuanya digital, jualan pun menggunakan digital. Jadi kalau nanti saya membuat usaha, ingin punya brand, saya tidak ke orang lain, saya bisa buat sendiri, ingin saya seperti apa, dan tidak, ya intinya mengurangi budget lah itu. Oh iya, maaf juga, ini saya videonya saya cepatkan ya, karena kalau tidak saya cepatkan ini videonya berjam-jam ya, karena bukan orang ahli, belum. Insya Allah nanti kedepannya saya akan menjadi orang yang ahli, amin. Yaitu yang keinginan saya, makanya saya ingin terus belajar. Kembali lagi, jadi saya tidak membuat video ini durasinya sangat panjang, karena mungkin kalian akan bosan ya melihatnya, apalagi mendengar omongan saya. Jadi videonya saya percepat. Tapi kalau kalian ingin videonya, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya cara pembuatan brosur ya. Nah, inilah hasilnya, hasil dari pembuatan brosur.
Oh iya, kalian juga bisa mengunjungi IG saya. Saya membuat ku.design. Itu IG saya, itu berisi tentang desain-desain saya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kalian tonton bisa bermanfaat dan saya pun bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.